Saya kira di Amerika Serikat dan di hampir semua negara di seluruh dunia sudah ada badan sertifikat halal. Ini yang perlu dilakukan kerja sama internasional secara luas agar terhubung satu sama lain secara mudah dan cepat. Sehingga produk yang sudah disertifikasi di satu negara bisa berlaku di seluruh negara di dunia, kata Gus Fahrur. Senada, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Bidang Fatwa Profesor KH Asrorunia M. Soleh juga mengajak masyarakat untuk tidak membeli produk yang tidak halal. Hindari produk pangan yang tidak halal serta yang tidak jelas kehalalannya, termasuk jika produk AS yang tidak patuh pada aturan halal, kata Profesor Nia M. dikutip dari MUI Digital, Sabtu, 21 Februari 2026. Nia M. mengingatkan sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar dan atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Menurutnya, hal ini tidak dapat dinegosiasikan, termasuk oleh pemerintah AS sekalipun. Ia menyatakan aturan jaminan produk halal merupakan implementasi dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak beragama, yang dijamin secara konstitusional. Nia M. menerangkan prinsip jual beli dalam fikih muamalah bukan terletak pada siapa mitra dagangnya, melainkan pada aturan mainnya. Menurutnya, Indonesia perlu melakukan transaksi perdagangan dengan negara manapun, termasuk AS, selama dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menguntungkan dan tidak ada tekanan politik. Nah, dalam konteks halal mayoritas masyarakat di Indonesia adalah Muslim dan setiap Muslim terikat oleh kehalalan produk. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Dan itu tidak bisa dinegosiasikan, apalagi dibarter dengan harga. Jika tidak halal, maka tidak boleh dikonsumsi, tegasnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan klarifikasi tentang isu yang menyebut produk asal Amerika Serikat, AS, bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikat halal. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat tentang isu masuknya produk non-halal dari AS tanpa pengawasan. Melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Minggu, 22 Februari 2026, Teddy menegaskan informasi tersebut tidaklah benar. Pemerintah menegaskan, seluruh produk yang diwajibkan bersertifikat halal tetap harus memenuhi regulasi sebelum beredar di tanah air. Produk AS masuk ke RI tanpa sertifikat halal, itu tidak benar. Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya. Baik dari Badan Halal AS maupun Badan Halal di Indonesia, kata Teddy dalam keterangan tertulisnya. Ada beberapa catatan yang dijelaskan Teddy, yakni tentang aturan impor produk makanan dan minuman. Ia menjelaskan produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Produk tersebut pun harus melalui serangkaian pemeriksaan baik dari lembaga halal di AS, Badan Halal di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Indonesia. Untuk produk dari Amerika Serikat, sertifikasi halal dapat diterbitkan oleh lembaga halal di AS seperti berikut. HTO, Halal Transactions of Omaha, IFANCA, Islamic Food and Nutrition Council of America. Artinya, setiap produk makanan dan minuman yang masuk ke pasar Indonesia wajib memiliki label halal yang sah dan diakui. Kosmetik dan alat kesehatan wajib izin BPOM. Selain menyinggung makanan dan minuman, Teddy juga menyinggung produk kosmetik dan alat kesehatan. Untuk kategori ini, produk tetap harus mengantongi izin edar dan sertifikasi dari BPOM. Sehingga, tidak ada kelonggaran regulasi bagi produk impor, termasuk dari AS, untuk beredar tanpa memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa Badan Halal Indonesia dan AS telah memiliki Mutual Recognition Agreement, MRA, atau Perjanjian Pengakuan Bersama. Perjanjian internasional ini memungkinkan adanya penyetaraan standar halal dalam kerja sama global, sehingga sertifikasi dari lembaga halal tertentu di AS dapat diakui di Indonesia. Sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, berbagai respons produk AS, sebelumnya, isu produk asal AS bisa masuk ke Indonesia tanpa sertifikat halal turut ditanggapi sejumlah pihak, termasuk pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU. Ketua PBNU KH Ahmad Fahru Rozi atau Gus Fahrur mengingatkan agar masyarakat Indonesia tetap memilih produk yang bersertifikat halal untuk dikonsumsi. Saya kira masyarakat sudah mengerti mana produk halal dan non-halal, sebaiknya masyarakat memilih produk dalam negeri yang sudah jelas bersertifikat halal, kata Gus Fahrur, Sabtu, 21 Februari 2026. Gus Fahrur mengatakan produk babi mungkin disediakan untuk masyarakat non-muslim yang ada di tanah air. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar tidak salah memilih produk. Produk bahan babi mungkin untuk dikonsumsi masyarakat non-muslim yang ada di Indonesia, hanya perlu diwaspadai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat agar tidak salah memilih produk, katanya. Dalam konteks kesepakatan Indonesia AS tentang penghapusan sertifikasi halal, Gus Fahrur menilai kebijakan itu merupakan bentuk kerjasama untuk memudahkan dan mempercepat proses importasi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.